Untuk suka kimia kali ini kita masih membahas tentang sel Volta ya. Di sini adalah soalnya diketahui potensial elektroda zinc, tembaga dan aluminium ini sebagai berikut. Zn2+ ditambah 2E menjadi Zn, ini fasenya solid atau padat. E derajatnya sama dengan minus 0,76 volt. Ini ditulisnya E derajat nih kurang derajat ya. E derajat. Oke. Cu2+ ini aki, fasenya tambah 2 elektron menjadi Cu, fase solid, E derajatnya positif 0,34 volt. Yang ketiga Al3 positif ditambah 3 elektron akan menjadi Al, fase solid, E derajatnya minus 1,66 volt. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, tulis diagram sel Volta yang dapat disusun dari ketiga elektroda tersebut. Yang B-nya, tentukan potensial standar sel itu. Yang C-nya, tulis pula reaksi selnya. Oke, untuk yang A ya, kita mau bahas sebenarnya untuk diagram sel Volta atau notasi sel Volta kita butuhnya nanti ada 2, ada yang katode atau katoda. Ini ditanda, untuk cara mudahnya menandakannya adalah dia memiliki E derajat yang lebih besar. Lalu biasanya untuk katode itu terjadinya reaksinya reduksi. Reduksi itu kan nanti biloxnya, bilangan oksidasinya turun ya. Maksudnya mengalami penurunan bilangan oksidasi. Seperti itu. Untuk yang kedua adalah harus tahu dulu anode. Anode ya kebalikan dari katode, E derajatnya lebih kecil daripada katode pastinya, dan dia juga mengalami reaksi oksidasi atau peningkatan bilangan oksidasi. Oke. Sekarang untuk yang A, tulis diagram sel Volta ya. Oke, untuk yang A ini kita mau jawab yang A. Oke, kita buat di sini. Kita bandinginnya 2-2 ya, karena kita hanya butuh katode sama anode. Maka misalkan yang A itu kita mau Zn dan Cu dulu gitu. Oke, Zn dan Cu ini sama ini, berarti ini dan ini. Kalau 2 antara ini dan ini, maka kita bandingkan siapa yang lebih besar, minus 0,76 volt atau positif 0,34 volt. Yang lebih besar adalah yang ini ya, besar. Yang ini yang lebih kecilnya. Maka yang besar ini akan jadi katode. Boleh kita tulis di sini, berarti katode ya, ini berarti anode, ano gitu, untuk kita coret-coretnya ya. Oke, lalu kita baru tulis nih notasi selnya atau diagram selnya. Terdiri dari jembatan garam dipisahkan oleh jembatan garam. Nanti ada fase di sini. Ini adalah batas antar fasenya, mau dari aki ke solid atau dari solid ke aki. Oh, ini kelebihan ya. Jadi untuk garis satu ini adalah batas antar fase, apakah solid ke aki ya, S ke aki atau aki ke S. Yang garis 2 ini adalah jembatan garam, yang garis 1 ini batas antar fase lagi. Oke, cara nulisnya gimana? Cara nulisnya untuk di sebelah kiri ini kita tulis yang ini nih kiri, ini anode dulu. Berarti yang di sini harusnya kanan ya. Ini kita bilang kanan. Kanan adalah dari K juga, katode. Oke, cara nulisnya gimana? Berarti kita tulis anode. Anode itu oksidasi, ya. Oke, tadi kita tulis di sini nih udah. Ini tadi anodenya, ini katodenya, karena dilihat dari E derajatnya. Ya, yang tadi kita udah tetapkan. Anode berarti kan mengalami reaksi oksidasi. Ini biloxnya Zn2+ plus 2, ini adalah 0. Begitu juga dengan Cu. Kalau Cu2+ ini positif 2, kalau dia Cu aja ya 0, karena kan unsur bebas atau tidak ada unsur lainnya. Di sini positif 3, di sini 0. Berarti kalau mengalami anoda itu kan mengalami oksidasi, berarti nulisnya dari Zn dulu. Dari 0 naik ke
positif 2. Peningkatan bilok ya, oksidasi dari 0 naik ke positif 2, maka kita tulisnya Zn dulu. Ini adalah tadi fasenya solid, ini batas fasenya. Lalu ke Zn2+. Seperti ini. Gitu. Nanti katodenya tinggal mengikuti, karena dia katode reduksi, berarti reduksi itu penurunan bilox ya. Jadi dari 2 positif ke 0, maka Cu2+ dulu nulisnya, nggak boleh terbalik nanti salah. Harus mengikuti aturan. Ini katode berarti oksidasi dari 2+ jadi 0. Anode adalah reduksi dari 0 ke positif 2 ya. Naik terus turun. Ini yang A-nya, baru Zn dan Cu. Nanti kita cari lagi untuk Zn dan siapa yang belum? Al, berarti dan Al. Kita hapus lagi yang ini. Ini kan tadi untuk Zn dan Cu, maka kita hapus lagi. Siapa yang katodenya, siapa yang anodenya. Oke. Sekarang kita bandingkan ini dan ini ya, Zn dan Al. Minus 0,76 sama minus 1,66. Berarti yang lebih besar yang minus 0,76 ya, dibandingkan dengan minus 1,66. Yang lebih besar ini jadilah katode, yang lebih kecil jadi anode, ano gitu aja ya. Oke, langsung tulis reaksinya. Ada jembatan garam dulu, ini ada beda fase, batas antar fase, ini jembatan garam, batas antar fase lagi. Ini kita tulis anode dulu ya. Oke, berarti kita tulisnya anode. Berarti anode itu yang tadi kita tulis di sini. Anode adalah mengalami oksidasi dari 0 naik ke positif 3. Jadi nulisnya Al dulu, baru Al3 positif. Lalu dilanjutkan ke katode kanan. Ini bagian kanan adalah katode, ini adalah katodenya, kita udah tandain. Katode adalah mengalami peristiwa reduksi, turun ya biloxnya dari 2 ke 0. Berarti Zn2+ dulu. Zn 2 positif atau 2+ menjadi Zn. Harus mengikuti aturan, nggak boleh sembarangan nulis diagram sel Volta ya. Jadi naik 0 ke positif 3, terus 2 ke 0. Jadi oksidasi dan reduksi, anode dan katode. Karena katode adalah reduksi, reduksi adalah biloxnya turun. Oke, ada lagi yang belum? Ada, karena ini kan ada 3, jadi kita bisa selang-seling. Maksudnya kita bisa, yang belum tadi kan Zn ke Cu udah ya, Zn ke Cu udah, Zn ke Al udah. Sekarang yang belum adalah Cu sama Al ya. Coba kita tulis lagi di sini. Cu dan Al. Oke. Cu dan Al kita mau lihat di sini. Ini Cu-nya, ini Al. Sekarang kita bandingkan hanya Cu dan Al. Ini kita hapus dulu. Kita maunya Cu dan Al aja. Ini Cu-nya, ini Al. Positif 0,34 volt dengan minus 1,66 volt. Yang lebih besar E derajat, selnya akan jadi katode. Ini sama ini, yang lebih besar yang ini ya. Ini sama ini, yang lebih besar yang ini. Maka ini akan jadi katode. Katodenya ini pasti jadi anodenya, ano. Katode mengalami reduksi. Oke, kita mau tulis misal di sini. Dipisahkan oleh jembatan garam, lalu ada beda fase, bukan beda fase, batas antar fase. Ini jembatan garam. Berarti untuk anode dulu, karena anode ada di sebelah kiri, harus reaksinya oksidasi atau peningkatan dari Al dulu, fasenya solid. Al di sini jadi dari 0 menuju Al3 positif. Al3 positif. Jadi dari 0 ke positif 3 kan oksidasi namanya. Oksidasi itu disebut juga peristiwanya untuk anode. Lalu jembatan garam diikuti dengan katode. Harusnya dari Cu2+ dulu, karena dia akan mengalami penurunan bilox jadi Cu2+ jadi Cu. Dari 2+ jadi 0 adalah peristiwa reduksi. Reduksi itu adalah ciri dari katode. Ini yang A-nya. Jadi yang A-nya itu ada 3 ya. Yang ini, dan yang ini. Cu dan Al gitu. Jadi Zn ke Cu udah, Zn ke Al udah, Cu ke Al udah. Oke, udah lengkap.
Sekarang kita mau tentukan potensial standar sel itu. Misalnya kita mau menentukan yang A, kita mau nentuin yang A ya. Oke, yang B nya berarti kita tentuin satu-satu ya. Kalau Zn dan Cu, oke, kita buat di sini. Untuk yang B kita buat di sini lah ya, takut nggak muat nanti untuk yang jawab yang C, jadi kita buat di sini aja. B, kalau Zn dan Cu, Zn dan Cu kita mau misalkan seperti itu, maka Zn dan Cu ini kan katode. Tinggal rumusnya untuk mencari potensial standar sel atau E derajat selnya, kita bisa sebut seperti itu. Sebenarnya rumusnya E katode, caranya gampang. E derajat katode tinggal dikurang E derajat dari anodenya A. Kita lambangkan seperti itu. Maka kalau misalnya untuk Zn dan Cu, yang Zn dan Cu katodenya kan Cu, ya. Nah, di sini katodenya adalah Cu, mana kita lihat Cu ini adalah positif 0,34. Langsung aja E derajat sel sama dengan 0,34, tinggal dikurang dengan anodenya adalah Zn. Nah, anodenya adalah Zn ini ya. Ini minus 0,76 karena dia E nya minus, ya kita tulis lagi ya. Maka 0,34 min ketemu min jadi plus, 0,34 positif atau ditambah 0,76 hasilnya adalah 1,1 volt. Begitu. Lalu bagaimana dengan Zn dan Al ini, kita langsung tulis di sini boleh lah ya. E derajat selnya tadi rumusnya sama. E katode ini adalah katodenya ya, yang kanan katode dikurang E anode, berarti Zn dulu kita cek dulu. Zn adalah yang ini, minus 0,76 dikurang anodenya Al, berarti Al yang ini minus 1,66, minus 1,66 volt. Seperti itu. Nanti tinggal kita hitung aja nih. Hasilnya adalah minus 0,76 ditambah 1,66 itu positif ya. Atau kita pakai positif deh, di sini positif 0,9 volt. Boleh seperti itu. Ini juga positif ya hasilnya. Oke. Lalu yang untuk B, yang gimana dengan Cu dan Al? Kan karena ada 3, maka E derajat selnya ini untuk yang pertanyaan yang B ya. Dia maunya Cu dan Al, maka E derajat selnya selalu E katode. Katode ada di kanan, yang ini dikurang dengan E anoda. Rumusnya seperti itu ya. Maka katodenya adalah Cu. Kita ambil lagi Cu. Mana Cu? Ini adalah positif 0,34. Boleh ditulis positifnya atau enggak ya. Dikurang anodenya. Anodenya Al, berarti ini minus 1,66. Berarti seperti ini. Nah, tinggal kita hitung. 0,34 minus ketemu minus jadi positif. Jadi 0,34 ditambah 1,66. Hasilnya sama dengan 2. Nah, ini positif 2 volt atau 2,0 volt juga boleh, atau 2 aja juga sama ya. Itu adalah hasilnya. Lalu untuk menghitung untuk menuliskan reaksi selnya, aku contohin satu, yang lainnya bisa cari sendiri sebentar ya. Oke, untuk jawab yang C, jadi aku udah turun ini sedikit. Kita contohkan satu aja ya. Misalnya reaksinya Zn dan Cu, berarti kita yang C, kita mau tulis Zn dan Cu. Maka reaksi selnya harus kita buat Zn dan Cu. Tadi Cu yang mengalami reaksi yang berada di katode. Katode itu berarti reaksinya reduksi. Oke, kita hapus dulu ini ya. Kita hapus dulu. Kita mau ambil sekarang adalah Zn sama Cu. Zn ini ya, Cu ini. Oke. Sekarang Cu adalah katode, maka kita tulis di sini katode adalah Cu. Berarti Cu-nya yang ini, apakah ini udah benar untuk reaksi reduksi? Kenapa? Karena katode itu akan mengalami reduksi seperti yang kita udah jelaskan sebelumnya.
Jadi katode mengalami reduksi dari 2 turun ke 0. Perubahan Bilox mengalami penurunan Bilox dari 2 ke 0. Berarti ini reaksinya udah bener. Kita boleh tulis Cu2 positif tambah Aki ya. Ditambah 2 elektron akan menjadi Cu fase solid. Derajatnya tidak berubah ya, karena reaksinya nggak berubah, posisinya juga tidak kita rubah, maka ini tetap 0,34 volt. Oke, yang keduanya pasti ada anode. Anode peristiwanya yang di kiri, dia akan mengalami oksidasi atau peningkatan bilangan oksidasi. Mana bilangan oksidasinya? Berarti Zn ya. Ini 2 ke 0, ini turun, maka kita harus balik dari 0 ke 2. Ya, karena kan oksidasi, jadi ningkat dari 0 ke 2. Maka Zn dulu yang kita tulis. Boleh berubah reaksinya ya sesuai yang diinginkan. Nanti perubahannya di E-nya ya. Maka ini ada di kanan. Zn2 positif tambah 2 elektron. Ini Aki ya. Menjadi ditambah 2 elektron, maka derajatnya karena tadi Zn berubah posisi, yang tadi Zn ini kan jadi ini ada tanda panah, setelah tanda panah ini kanan, sebelum berarti kiri. Tadi Zn-nya pindah ke kiri di reaksi ini ya. Zn2 positif tambah 2 elektron pindah ke dari kiri pindah ke kanan. Maka E-nya ini kan mengalami perubahan. Kenapa? Karena reaksinya berubah. Dari negatif berubah menjadi positif. Positif 0,76 volt seperti itu. Nanti kalau misalnya dia seperti ini nih, Cu2 plus tambah 2 elektron menjadi Cu, E-nya kan positif. Kalau misalnya Cu-nya berubah pindah ke kiri, sedangkan Cu2 plus tambah 2 elektronnya ke kanan, maka E-nya dari positif berubah jadi negatif. Seperti itu ya. Ini tinggal untuk reaksi selnya, kita tinggal tambahkan dan jumlahkan saja. Oke, ini reaksi sel. Sel, jadi elektron itu karena ini beda ruas, karena ini ruas kiri, ini ruas kanan, elektronnya kita kurang 2 dikurang 2 kan habis ya. Nanti kalau elektronnya nggak sama, 2 sama 3, nanti kita eliminasi agar sama sehingga elektronnya kan habis ya. Oke, Cu2 plus kita tulis di sini reaksi selnya, reaksi redoksnya Cu2 positif Aki ditambah Zn fase solid menjadi ya Cu fase solid ditambah Zn2 positif Aki ya, Aki ini A ini Ki. Oke, sama dengan berarti derajatnya ini tinggal dijumlah ke bawah. 4 tambah 6 ada 0, ini volt 0, 1, ini 1 lagi 1, 1,1 ya. Jadi sama nih antara perhitungan reaksi sel, nilainya adalah 1,1 volt, yang ini juga sama 1,1 volt. Nah ini nih berdasarkan B sama C harusnya sama 1,1, ini juga 1,1. Nah untuk yang lain bisa kalian kerjakan sebagai latihan ya, dicari reaksi selnya ya, reaksi sel untuk Zn dan Al serta Cu dan Al. Harusnya derajat sel sama reaksi selnya nanti harusnya pasti sama ya nilainya. Oke, semoga mengerti dan bisa dipakai buat latihan ya.